Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahi wa ba'dah. Alhamdulillah, malam ini saya bisa silaturahmi sowan di dalam beliau Faris El-Haq, dan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait haul Fuad Hasyim yang telah diselenggarakan dan beberapa hal lainnya. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah Kang Hanif. Kiai, ngapunten ganggu waktunya Kiai. Enggak Kang Hanif. Silakan. Nggih. Gimana Kang Hanif? Ada beberapa pertanyaan Kiai ini. Boleh, mangga. Terkait haul kemarin Abah Yai Fuad Hasyim. Iya. Alhamdulillah lancar nggih Kiai? Alhamdulillah lancar semua, berkat doa dari semuanya. Alhamdulillah. Dari mulai penyelenggaraan acara haul itu sendiri sampai penyelenggaraan acara haflah di Rosah Diniyah Pondok Pesantren Nadwatul Ummah itu sendiri. Karena memang dalam setiap tahunnya haulnya beliau ini dibarengkan dengan haflah di Rosah Diniyah Pondok Pesantren Nadwatul Ummah. Alhamdulillah semua berjalan sesuai schedule, semua berjalan sesuai rencana. Alhamdulillah, dan itu berkat doa dari semuanya. Itu kan puncaknya malam Ahad ya Kiai? Betul. Itu sebelumnya dari mulai hari Jumat sudah terlaksana rangkaian acara nggak Kiai? Betul. Dari hari Jumat kita sudah ada acara ya, dari mulai pawai santri atau pawai. Sebetulnya kalau orang banyak menyebut pawai ta'aruf, tapi nyatanya kan bukan ta'aruf. Itu karnaval, karnavalnya santri, kemudian pertemuan wali santri, pertemuan alumni, dan juga pertemuan kiai muda se-Jawa Barat. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, semua berjalan sesuai dengan perencanaan. Tamu hadir dari mulai hari Jumat kan. Dari mulai hari Jumat tamu sudah banyak yang datang, terutama dari luar Jawa ya, dari Sumatera Selatan, dari Kalimantan Timur, bahkan dari Aceh. Masya Allah. Lalu kemudian dari Jawa Timur, dari Madura, itu sudah mulai hadir dari mulai hari Jumat. Dan alhamdulillah semuanya mengikuti acara sampai selesai. Ngapunten Kiai, itu kan puncaknya ini malam Ahad, tapi kok ini saya nggak lihat tokoh politis gitu, politis yang hadir. Memang dari pihak pondok nggak mengaturi atau bagaimana Kiai? Kalau mengundang semua kita undang. Semua kita undang. Tetapi kemudian kita memang agak sengaja juga haul Abah saya kali ini memang tidak ada embel-embel politik lah ya. Kenapa? Karena pertama Abah saya itu kan milik semua orang. Milik semua orang, sementara jamaah Abah saya, alumni-alumni muridnya beliau juga itu afiliasi politiknya beragam. Sehingga ketika tokoh politik ini nggak hadir dalam acara Abah saya, memang agak sengaja nggak sengaja agar semua jamaah murid-murid Abah saya ini bisa hadir dalam acara haul Abah saya ini, bisa bersilaturahmi tanpa ada embel-embel politik apapun. Karena yang di haul itu kan Abah saya kan, bukan saya ya. Karena yang di haul Abah saya dan Abah saya ini guru bagi semua orang, maka acara haul Abah saya ini memang sengaja sedikit tidak berbau politik. Seperti itu. Haul Fuad ini sebetulnya memang dirangkai untuk khusus beliau, nopo lain selain beliau haul Fuad itu? Kalau pada dasarnya kita menghauli semua Kang Hanif. Menghauli datuk-datuk kita, menghauli kakek buyut kita, menghauli mbah nenek kita, semuanya. Kalaupun kemudian pelabelannya atau penamaannya dengan haul Mbah Yai Fuad, itu agar mudah dikenali di zaman sekarang saja. Karena memang generasi setelah saya itu kan Abah saya gitu. Kalau pada dasarnya kita menghauli semua. Kalau bicara datuk-datuk Yai Fuad Hasyim, mau di-spill sedikit lagi silsilah beliau. Singkat saja ya Kang Hanif ya. Jangan terlalu atas lah. Kalau terlalu ke atas nanti saya disangka ngaku-ngaku. Makin ramai lagi. Jadi kita ambil singkatnya saja ya. Ambil singkat. Berawal dari dua orang tokoh. Yang pertama adalah Pangeran Nuruddin
dan Mbah Muqayyim. Kalau dalam ceramahnya Kiai Said Akil Siraj, Pangeran Nuruddin ini raja, tapi kalau saya sih lebih menyebutnya sultan karena memang Cirebon kan bentuknya kesultanan. Pangeran Nuruddin ini punya 2 putra. Putra yang pertama namanya Pangeran Murtasim. Kemudian putra kedua namanya Pangeran Muta'ad. Nah, Pangeran Muta'ad inilah yang nanti akan meneruskan atau menurunkan pondok buntet pesantren. Pangeran Muta'ad ini diambil menantu oleh pamannya sendiri, yaitu Mbah Muqayyim. Pendiri buntet. Saya pernah dengar bahwa Mbah Muta'ad ini katanya menantu cucu. Tetapi setelah saya meriset dengan almarhum almarhumlah Dr. Afan Safari Hasim, seorang ahli filologi dari Cirebon, dan membaca beberapa manuskrip, itu ternyata Mbah Muta'ad ini bukan menantu cucu, tetapi menantu pas dari Mbah Muqayyim. Karena Mbah Muqayyim tidak memiliki putra, Mbah Muqayyim memiliki putri, Mbah Muqayyim memiliki anak perempuan semua. Nah, hasil dari pernikahannya Mbah Muta'ad dengan putrinya Mbah Muqayyim ini memiliki putra, diantaranya adalah Mbah Soleh, pendiri Pondok Bendanger, dan Mbah Abdul Jamil yang meneruskan pondok buntet pesantren. Sebetulnya putranya Mbah Muta'ad ini nggak cuma Mbah Soleh dengan Mbah Abdul Jamil, tapi saya ambil 2 saja. Mbah Soleh dengan Mbah Abdul Jamil. Mbah Soleh ini punya putra namanya Mbah Mansur. Dan Mbah Mansur punya putra namanya Mbah Hashim. Dan Mbah Hashim punya putra abah saya. Nah, sebetulnya juga putra-putrinya Mbah Mansur nggak cuman Mbah Hashim. Mbah Hashim masih punya kakak perempuan. Nah, kemudian Mbah Abdul Jamil, adiknya Mbah Soleh, itu punya putra Mbah Abbas dan Mbah Anas. Mbah Abbas dan Mbah Anas ini juga bukan 2 putranya Mbah Abdul Jamil saja. Artinya Mbah Abdul Jamil tidak memiliki cuma 2. Mbah Abdul Jamil punya anak banyak. Tapi kita ambil 2 saja. Mbah Abbas dan Mbah Anas. Mbah Abbas ini dinikahkan dengan putrinya Mbah Mansur. Dengan kakaknya Mbah Hashim. Sepupuan atau nggih? Iya, sepupuan. Mbah Abbas dinikahkan dengan putrinya Mbah Mansur. Namanya Nyai Minni Zakiyah. Punya putra Mbah Yai Mustahdi Abbas. Adiknya Mbah Abbas, Mbah Anas, juga dinikahkan dengan putrinya Mbah Mansur. Dengan adiknya Nyai Minni Zakiyah, istrinya Mbah Abbas. Dengan Nyai Mutmainah. Punya putri Nyai Asia. Nyai Asia dengan Kiai Mustahdi Abbas dinikahkan. Anaknya Mbah Abbas dengan anaknya Mbah Anas dinikahkan. Punya putri Umi saya. Nah, ditarik lagi dari atas Kang Hanif, dari Pangeran Nuruddin. Punya putra 2, Pangeran Murtasim dan Pangeran Muta'ad. Kalau tadi dari Pangeran Muta'ad, sekarang dari Pangeran Murtasim. Pangeran Murtasim punya putra namanya Mbah Yai Said, pendiri Pondok Gedongan. Mbah Yai Said ini dinikahkan dengan putrinya Mbah Muta'ad, adiknya Mbah Soleh, kakaknya Mbah Abdul Jamil. Punya putra-putri, diantaranya Nyai Nafisah, Kiai Siraj, dan Nyai Hasinah. Sebetulnya juga nggak cuma 3, tapi saya ambil 3. Dari Nyai Nafisah, beliau punya putri namanya Nyai Masyiah. Nyai Masyiah punya putri Nyai Karimah. Nyai Karimah dinikahkan dengan Mbah Hashim, putranya Mbah Mansur. Adiknya istrinya Mbah Abbas dan Mbah Anas punya anak abah saya. Nah, putranya Mbah Yai Said berikutnya adalah Kiai Siraj. Kiai Siraj punya putra Kiai Akil. Mbah Akil punya putra Mbah Yai Said Akil Siraj Gempek.
Putrinya Mbak Yai Said berikutnya, anaknya Mbak Yai Said berikutnya, yaitu Nyai Hasina. Nyai Hasina nikah dengan Mbah Yai Ali, punya putra Mbah Makhrus Lil. Jadi saya ini Bani Muta'ad dan Bani siapa? Bani Said, Bani Said. Bani Said juga, Bani Muta'ad dan Bani Murtasim. Bani Murtasim, ya, jadi saya bin Fuad bin Hashim bin Mansur bin Saleh bin Muta'ad, ya kan? Kalau dari ibu berarti saya, ibu saya binti Kiai Mustahdi, binti Abbas, binti Abdul Jamil bin Abdul Jamil bin Muta'ad. Dari nenek ya berarti abah saya, ibunya Nyai Masyiah, Nyai Nafisah, Yai Said, Kiai Murtasim atau Pangeran Murtasim. Jadi saya Bani Muta'ad, Bani Murtasim, Bani Abbas, Bani Anas, Bani Soleh, Bani Mansur, dan Bani Hashim. Saya dapat semua. Itu kan. Jadi memang beliau ini keturunan sultan dan sultan asli ini beliau. Raja. Kata orang. Makanya ketika Kiai Said itu dalam ceramahnya bilang begini-begini juga turunan Raja Cirebon, itu nggak bohong, memang benar. Dan itu bukan beliau berarti sombong, bukan. Bukan beliau sombong. Ya memang terahnya seperti itu. Terahnya seperti itu, dan kita nih kadang-kadang memang harus memberitahu kepada masyarakat. Tujuannya bukan untuk sombong, tujuannya adalah untuk filter diri kita. Untuk filternya diri kita agar kita ini mengingat-ingat bahwa mbah-mbah kita ini siapa. Nah, ketika nanti akan berbuat sesuatu yang jelek, kita harus berpikir dua kali karena mengingat bagaimana mbah-mbah kita. Adapun putra-putrinya Mbah Yai Fuad itu ada berapanya? Abah saya itu punya putra-putri 11. Orang kan taunya 10 kan? Padahal 11. Yang paling besar itu Gus Zaim. Gus Zaim itu wafat ketika masih kecil. Lalu putra yang kedua almarhum Kiai Lutfil Hakim yang dapat pondok pesantren Bloso yang istrinya. Kemudian yang ketiga Mbak Neli, Mbak Neli Neilufar. Kemudian yang keempat Gus Faiz almarhum al-Maghfurlah. Kemudian yang kelima ya Gus Ambas. Gus Abbas, yang keenam Gus Noval, yang ketujuh saya, yang kedelapan Nuning Nuril Hikmah Mumarisatul Haq. Kemudian yang kesembilan Ismatur Rahman, Kang Ismet. Haji Ismet ini istrinya dari Lasem. Haji Ismet, istrinya Kang Haji Ismet ini masih cicitnya Mbah Maksum Lasem. Konon katanya Kang Hanif, dulu abah saya waktu mondok di Lasem, abah saya sempat mau diminta jadi menantu Lasem. Lalu kemudian Kiai Mustahdinya ini meminta kepada Mbah Yai Hawi untuk menjemput abah saya, karena Kiai Mustahdinya sudah ngedekin dari awal sudah ditandain untuk komik saya. Makanya kemarin ketika lamarannya ke Haji Ismet, itu kiainya ngomong, sudah beberapa kali katanya Lasem ini ingin besanan dengan Buntut, nggak jadi, terus baru kali ini katanya. Yaitu Kang Haji Ismet. Kang Haji Ismet kebetulan nama istrinya juga sama dengan nama kakak saya, Neli Neilufar. Kayak Neli Neilufar, dan itu masih cicit dari Mbah Masuk. Kemudian yang ke-10 Yeni Ainul Widad. Kemudian yang ke-11 Ratna Faidah. Nah, Ratna ini suaminya juga dari Kempek, masih keluarga Kempek, jadi muter lagi. Seperti itu. Itu sih Pak. Ada satu lagi ini pertanyaan pamungkas dan agak menjurus ke politik nih. Siap. Hari ini kan politik kita sedang menuju ke Pilpres gitu. Betul. Sebentar lagi. Nah, arah Buntet sendiri untuk Pilpres itu kemana ya? Buntet ya, kalau ngelihat Buntet semuanya ada kan. Tiga-tiganya capres cawapres itu ada pendukungnya semua di Buntet. 01 ada, 02 ada, 03 ada. Pendukung 01 ada 2 putra putri dari Kiai Sepuh Pondok Buntet yang sekarang nyalek dari PKB. Otomatis
secara garis kepartaiannya punya tanggung punya jawab. tanggung jawab untuk mensukseskan Nggih. cawapres yang diusung oleh PKB. Nggih. Saya sendiri wakil ketua Dewan Suro Nggih. DPW PKB Jawa Barat. Sehingga ya saya secara garis politik ya juga harus ikut membantu mensukseskan capres-cawapres 01. Nggih. Yang pendukung 02 ada nggak? Ada. Karena di Buntet sendiri ada salah satu kiai yang juga jadi tim ses dari 02. Yang 03 ada juga putranya Kiai Sepuh di Buntet yang resmi menjadi tim ses dari 03. Jadi di Buntet tiga-tiganya ada. Nah, kalau kemudian ada yang ada isu-isu kalau Buntet itu 01 gitu. Oh iya, ya itu klaim, itu klaim. Malah saya ya ngomong Buntet itu 01 itu klaim, dan saya tidak mau mengklaim karena kenyataannya memang di Buntet tiga-tiganya ada. Dan menurut saya kondisi seperti ini bagus ya untuk pembelajaran demokrasi kepada masyarakat. Bahwa berbeda pilihan dan berbeda dukungan itu hal biasa. Itu juga yang saya lihat di alumni-alumni kita. Di alumni-alumni kita juga memang ketiga-tiganya di pasangan tiga capres-cawapres ini ada semua. Yang menjadi tim ses dari 01 alumni kita juga ada, yang menjadi tim ses 02 juga ada, yang menjadi tim ses 03 juga ada. Dan menurut saya ini bagus. Tinggal kita tetap menekankan kepada alumni-alumni kita agar memberikan pembelajaran kepada masyarakat berpolitik yang baik, berpolitik yang santun, berpolitik yang mengedepankan akhlakul karimah, dan tetap mengedepankan dan menjaga tali persatuan dan kesatuan. Itu artinya memang betul bahwa Kiai Buntet itu ada semua dengan tujuan untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk demokrasi yang jelas gitu. Betul. Nah itu memang dari semenjak dulu ya, semenjak dulu di Buntet memang seperti itu. Matur nuwun sangat Kiai, waktunya sudah sering ganggu ini. Kiai sehat-sehat selalu. Dan muslimin muslimat kita doakan beliau juga keluarga besar Mbah Yai Fuad semoga senantiasa diberikan kesehatan, istiqomah dalam membimbing kita semua. Dan terima kasih untuk semua yang hadir dan yang akan nonton tayangan ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.